kekeliruan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang mewarisi. Tidak ada yang fanatik terhadap kesalahan tersebut. Kan fanatik. Terima saja. Maka tidak bisa dikatakan ada sahabat yang terkena jahat, ada sahabat yang lakukan bid'ah. Walaupun salah, walaupun keliru, seperti Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu tidak ada. Ibnu Mas'ud mengatakan tidak boleh dengan wanita. Ahlul kitab jelas menyalahi awal ya kan? Kemudian Aisyah mengatakan sutra tidak ada. Ibnu Umar di rambutnya tidak boleh ada satu helai rambut kering. Sini itu semua tidak ada yang mewarisi, tidak ada yang membela. Termasuk beristihad, azan Jumat 2 kali, tidak ada yang membela, tidak ada yang mewarisi. Dari kalangan sahabat berikut, sekarang ya banyak. Sekali lagi, jangan sampai antum paham, ada sahabat satu hilang. Tidak seperti setelah sahabat. Sekali ada satu kelompok muslim mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ada yang mewarisi, ada yang meneruskan, ada yang mendakwahkan sampai hari. Ya. Orang muslim itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna berarti kafir. Ada yang mewarisi, ada yang mendakwah. Takdir itu memang diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah, tapi tidak diciptakan oleh Allah. Hal 4 rukun takdir kan antum mas apa? Dan catatan, kehendak, ya kan? Itu merupakan ciptaan Allah. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Apa kita sholat, apa kita minum khamr, dua-duanya ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita ini ciptaan Allah. Maka Imam Bukhari, beliau tahu persis tentang subhat-subhat, dan hari itu sudah muncul subhat bahwa takdir itu, amal ibadah, amal manusia itu bukan ciptaan Allah. Atau mereka mengatakan puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, jihad, betul ciptaan Allah. Tapi berzina, minum khamr, berdiri, itu bukan ciptaan Allah. Subhat ini. Siapa? Syariah, ikuti Mu'tazilah. Sampai hari ini ada yang membela, ada yang fanatik, ada yang mendakwah. Apa? Karena kesalahan itu bukan kesalahan. Adapun kesalahan sahabat, sekali lagi, tidak ada yang mewarisi, tidak ada yang membela. Tidak ada yang, apalagi fanatik ya, tidak ada yang mendakwahkan. Udah, hilang begitu saja. Tanpa mencaci maki, merendahkan Abu Bakar dan Umar, tetap ucapan haji tamattu tidak ada, tidak diwarisi, tidak dilestarikan, tidak didakwahkan. Tentu tidak harus dengan mencaci maki, menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, walaupun itu ucapan Abu Bakar dan Umar. Katakan haji tamattu. Abu Bakar dan Umar manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, tapi bukan malaikat. Jangankan malaikat, nabi saja bukan. Maka beliau berdua salah, ya wajar sekali. Sangat tidak mustahil. Jangan diikut, jangan didakwahkan, jangan dibela. Salah ya salah. Nah, banyak dari kita yang kurang bersikap seperti para sahabat.
Olah, kalau itu ucapan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya jangan dibilang salah. Kan ini pendapat beliau. Pendapat Syekh bin Baz, pendapat Syekh Utsaimin. Bahwa boleh yang mulai lebih dari 11 rakaat. Untuk mengatakan salah, nggak berani. Ibnu Abbas berani, Ibnu Mas'ud berani. Bahkan terhadap tabi'in yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak membolehkan Haji Tamattu, marah Ibnu Abbas. Okay. Aku khawatir kalian akan ditimpa apa kemarin? Ditimpa batu dan batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul. Qultum qala Abu Bakar. Aku sampaikan ini kata Allah, kata Rasulullah. Kalian jawab ini kata Abu Bakar dan Umar, dihujani batu. Artinya beliau-beliau para sahabat marah betul. Kalau membawa pendapat siapapun sementara bertentangan dengan Al-Qur'an dan mestinya semangat seperti ini kita tiru. Jadi jangan sungkan, jangan takut mengatakan dalam hal ini Syekh Utsaimin, dalam hal ini Syekh bin Baz. Orang bertentangan dengan ucapan Aisyah yang tidak dibantah oleh siapapun. Ya contoh Syekh Albani lah. Malam lebih dari 11. Siapa kata Syekh Albani kan? Seperti sunat duhur. Nah, cuman ini banyak diplesetkan. Dia mengatakan sholat sunat duhur, kan ada qobliyah duhur, 4 rakaat kan. Nah, sering diplesetkan dengan mengatakan sama seperti sholat duhur 5 rakaat. Ini tidak tepat. Beliau tidak mengatakan sholat duhur, tapi sholat sunat duhur. Qobliyah bisa ba'diyah, kan dua-duanya 4 dan 4. Nah, sholat malam lebih dari 11 itu seperti sholat ba'diyah duhur lebih dari 4. Apa sih ya seperti? Ya sama-sama nggak ada contoh dari Nabi, sama-sama tidak ada dalilnya. Masuk cuman ucapan sholatul lail masna matna, sholat malam 2. Cuman kalimat seperti itu disimpulkan nggak ada batasnya. Lalu ucapan Aisyah bagaimana? Mazada Rasulullah ala ida asrata rakatan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Aisyah salat malam tidak pernah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Mau dikemanain ucapan Aisyah ini? Sementara ucapan Aisyah ini didengar oleh Mas'ud, Bas, Abu Hurairah, dan lain-lain, semuanya diem. Tidak ada yang membantah ucapan Aisyah. Berbeda dengan ucapan Utsman bin Affan. Adzan Jumat 2 kali, ucapan beliau ada sahabat yang tidak diem. Banyak para sahabat yang tidak diem. Katakan itu salah. Masuk ucapan Aisyah, terus sholat gak ada. Para sahabat tidak diem. Ucapan Aisyah ini salah. Termasuk ucapan Ibnu Mas'ud, tidak boleh menikahi wanita ahlul kitab. Bantah oleh Ibnu Abbas. Dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang santun. Tidak kasar. Apa? Illatullah. Ketergelinciran seorang alim. Mata Ibnu Abbas, Mas'ud alim luar biasa. Ya. Maka ucapannya sopan, santun. Tapi salah. Tergelincir. Allah dan Rasulnya yang membolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud mengatakan, wala tankihu. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Mana lebih musyrik wanita yang mengatakan Tuhan ada 3. Tuhan ada 3. Nah itulah kan ahlul kitab. Nasara mengatakan Tuhan ada 3 punya anak. Nah, ini kan musyrik. Tentu kesimpulan Rasul dan para sahabat harus kita pegangi. Rasul dan para sahabat bolehkan. Wa'amuhum hillul lakum wa nisa'uhum. Ini udah lebih sore. Kan kita harus tahu, yang sore harus kita pegangi. Kan tadi kan tidak sore. Ya, pakai 2 dalil dulu. Kecuali nggak ada ini, mungkin ya. Nggak ada ayat itu. Atau belum pernah ada sahabat yang menikahi wanita ahlul kitab.
Kan Utsman istrinya ahlul kitab, Hudzaifah istrinya ahlul kitab. Bahwa dua-duanya dilarang oleh Umar supaya diceraikan lagi, itu masalah lain. Kan Umar mengatakan, aku tidak mengharamkan yang halal. Berarti menurut Umar ini halal, boleh menikahi ahlul kitab. Tapi aku khawatir kaum muslimin laki-lakinya akan berpaling dari kaum muslim. Nah, tentu luar biasa ahlul kitab. Sangat menarik, cantik. Itu kekhawatiran Umar bin Khattab. Aku tidak mengharamkan yang halal. Ucapan beliau menunjuk bahwa menurut beliau ini halal. Hadis berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar. Betulkah? Ini sudah juga. Kita penyegaran. Hadis itu berisi hal-hal yang besar. Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar lagi. Betul? Iya. Salah. Salah besar. Dan sering kita dengar para tokoh kiranya kalau cuman ada di hadis, gak sebesar apa yang ada di Al-Quran. Kalau yang ada di Al-Quran, baru itu besar. Kalau di hadis, ya gak terlalu besar. Gak terhadap hadis. Padahal Al-Quran dengan hadis sama-sama. Hadis dengan Al-Quran sama-sama. Sama-sama wahyu. Yang satu matlu, yang satu ghairu matlu. Yang satu wahyu yang ditilawahkan, alif lam, ditilawahkan, diperindah, diperbagus ketika membaca. Bahkan Allah tidak suka ada suara-suara yang diperbagus, merdu-merdukan, diindah-indahkan. Allah enggak suka. Kecuali dalam rangka baca Al-Quran. Sunnah ketika membaca Al-Quran diindahkan, dibaguskan dengan tajwid makhraj yang benar tentunya. Adapun selain membaca Al-Quran, kok dibagus-baguskan seperti lagu, apalah, Allah tidak suka. Itulah Al-Quran. Adapun hadis tidak. Tidak disunahkan membagus-baguskan bacaan hadis. Cukup dipelajari, pahami. Adapun isi sama-sama dari Allah. Kok sama-sama dari Allah, yang ini besar, yang ini kurang besar. Secara contoh sudah. Ya. 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Adakah di Al-Quran? Surat berapa, ayat berapa? Adakah di Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Ya, adanya di hadis. Apa kita katakan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat bukan hal yang besar? Sementara, apa kemarin? Ketuk pintu kamar orang tua. Anak-anak, mungkin 9 tahun, 10 tahun, ya. 7 tahun, mau masuk kamar orang tua, terutama di 3 waktu, habis isya, jelang subuh, dan di siang hari, saat orang dewasa panas, pas pakaiannya, disuruh ketok pintu, jangan langsung masuk. Ada di mana? Ada surat An-Nur kan? Apa kita katakan ini lebih besar, ngetok pintu ini lebih besar daripada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Saya kira nggak ada satupun ulama yang berpendapat. Subuh 3 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 3 rakaat, apa dosanya? Ya, anak kecil masuk kamar orang tua nggak pakai ngetuk, selonong saja, ya sebuah kesalahan. Ya di bawah kesalahan. Subuh 3 rakaat, maghrib 4 rakaat. Secara ini ada di Al-Quran, ini tidak ada di Al-Quran. Maka menyimpulkan
bahwa Al-Quran berisi tentang hal-hal, hadis berisi tentang hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar lagi. Salah, keliru, tidak sesuai dengan waki. Nah, sering kita dengar seperti itu. Oleh karena itu, ketika Ahlus Sunnah menyodorkan, saya Imam Muslim, apa mereka jawab? Enggak ada di Al-Quran. Enggak ada di Al-Quran. Mana ada di Al-Quran? Perintah memanjangkan jenggot, larangan memotong jenggot, mana? Mana ada di Al-Quran larangan makan, minum pakai tangan kiri? Mana ada di Al-Quran, 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 Al-Quran? Kalian saat subuh harus 2 rakaat, maghrib tidak harus 3. Kemudian tentang dokter ya, yang waktu ini sebelum katakan ya. Jadi bisa ya, hubungan laki dan perempuan, jima tidak harus dengan luar biasa. Kita tahulah. Bukan hal yang pertama, mungkin sekian puluh. Dan ini bukan tanpa sengaja. Artinya tidak bisa kita katakan, oh kebetulan. Kebetulan dia di UIN. Kebetulan dia di IAIN. Gak bisa. Melihat dari bagaimana dari tahun belum 2000, mungkin 90 sekian. Kita tahulah ada apa di dalam situ. Maka mengatakan ini, wah kebetulan aja. Saja di STAN misalnya, IPB misalnya, ITB ini kebetulan aja di UI, di IAIN, nggak bisa. Saya kira kita terlalu membohongi diri kalau mengatakan, oh kebetulan. Nggak bisa. Ini sebuah kesengajaan. Ya istilah orang proyek lah. Betul satu proyek. Untuk merusak Islam. Dari luar agak sulit. Dari dalam. Ini luar biasa. Walillahilham, kita wajib bersyukur Allah tidak laku. Tidak laris. Ya. Lihat aja. Mereka bikin kajian, tempat-tempat umum, jarang yang datang. Beda dengan kajian salah. Madinah saja yang baru atas namakan salaf, insya walaupun karena sesuai dengan fitrah orang musyrik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan pemahaman para sahabat, ini kan fitrah sekali. Siapa lagi yang paling benar kalau bukan para sahabat yang bersama Nabi, menyertai Nabi, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama. Apalagi kalau bukan mereka patokan kita. Ini kan mudah sekali. Pemahaman yang sangat wajar sekali. Cuman dirusak oleh hadis-hadis palsu. Barangkali sudah sampai ke handphone antum. Handphone saya sudah nyampe. Karangan luar biasa. Jadi ada kitab. Ada kitab, di foto kitabnya itu. Kitabnya. Di situ disebutkan. Ucapan Bakar, Umar, Utsman kalau tidak salah. Dua sahabat besar ini. Membela Maulid. Maulid kapan? Abu Bakar, Umar kapan? Mereka nggak mikir.
Ya, Abu Bakar itu kitab. Ya nggak tahu kalau cuman bikin satu lembar kemudian di gitu ya. Kan ada suaranya kok. Kira video. Nggak sampai ke handphone. Ya. Setelah Abu Bakar di situ mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan berapa dirham di hari Maulid Nabi, dapatkan pahala begini. Barang siapa yang memberikan makanan di hari Maulid Nabi, Dajjal, palsu atas nama sahabat. Gak ada satu sahabat yang kenal dengan kata-kata Maulid, Maulid Nabi baru muncul akhir abad ketiga, awal ada abad keempat. Jauh sekali dari Mekah dan Madinah. Kekuasaan Bani Fatimi, Rafidah, Qaramita, Maimun Al-Qaddah. Atas itu kekuasaan nah, balik kepada si dokter, kita nggak dari mana si dokter ini kan hubungan antara laki dan perempuan jima tidak harus lewat pernikahan dan ada cara di luar itu. Yang penting mau sama mau dan seterusnya yang dan seterusnya. Ini kan jelas sekufur. Tapi yang menjadi pembahasan kita waktu itu, bolehkah kita mengatakan si dokter ini telah kafir? Di situ. Nah, boleh apa tidak? Nah, boleh apa tidak mengatakan si dokter ini telah kafir? Belum, Bu. Harus ada satu langkah lagi. Apa? Iqamatul. Setelah menegakkan hujjah di hadapan dokter ini, dan iqamatul hujjah, kan antum yang melaksanakan, bukan saya, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Penguasa yang dukung oleh ulama tentu. Nah, iqamatul hujjah ini dilanjutkan dengan apa kemarin? Iqamatul hujjah ini dilanjutkan dengan pembunuhan. Percuma iqamatul hujjah kalau yang bersangkutan nggak mau tobat, masih bersikukuh dengan kekafirannya, lalu dibiarkan hidup di muka bumi, ya percuma iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu dilanjutkan dengan pembunuhan, persis yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah, penguasa wasit di Syam, itu setelah iqamatul hujjah kepada Ja'ad bin Dirham. Ketika Ja'ad bin Dirham tidak mau bertobat, masih bersekukuh dalam kekufurannya, Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak besar, tidak kecil. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Dan seterusnya menghilangkan Ja'ad bin Dirham bin Kahmiyah. Lalu ditegakkan hujjah di hadapan manusia buruk ini, Ja'ad bin Dirham, dan dia tidak mau dan beliau Khalid bin Abdullah mengatakan, kalau Anda mau bertobat berarti sama dengan kami. Kalau Anda tidak mau bertobat, penggal leher. Ternyata Ja'ad bin Dirham ini lebih memilih dipenggal lehernya daripada bertobat. Daripada menarik kembali ucapannya bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak pernah mencintai, Allah tidak pernah senang, Allah tidak pernah tertawa. Hal itu semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka dibunuhlah Ja'ad bin Dirham. Setelah dibunuh, tidak
dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikubur di kaum muslimin, dan dinyatakan sebagai kafir telah keluar. Dan ini sedikit sekali yang seperti ini. Padahal orang-orang yang mengatakan kalimat-kalimat kufur, ya Islam ini, jadi kita aja lah. Berapa ribu orang yang mengatakan nggak sholat. Berapa ribu kaum muslimin yang mengatakan jilbab tidak. Berapa ribu kaum muslimin mengatakan boleh minta-minta kepada orang yang sudah mati. Banyak sekali ucapan-ucapan kufur. Baik zaman dulu ataupun sekarang. Tapi yang dibunuh berapa? Sa'ad bin Dirham, Jaham bin Sufyan, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar. Tidak bisa melanjutkan lagi. Apakah ada contoh yang lain lagi? Mungkin ada 1-2. Ya, saya kira nggak sampai 10 orang yang dibunuh. Kenapa? Karena yang lainnya bertaubat. Walaupun tobatnya itu ya dohirnya saja, ya daripada dipenggal lehernya. Kan tawaran penguasa, kalau Anda bertobat, berarti Anda kembali ke pangkuan kaum muslim, jadi saudara kami. Tapi kalau Anda tidak mau bertobat, penggal leher. Ya milih apa coba? Ya milih taubatlah. Walaupun dalam hatinya lain, terserah. Kita tidak mengurusi hati orang, kan? Pemerintah dan siapapun hukum itu menghukumi zahir. Ketika dia mengatakan, ya saya bertobat, selesai. Walaupun hatinya masih seperti itu, tidak masalah. Serahkan batinnya ke Allah. Kita hanya disuruh menghukumi. Di sini akan bahan tamparan yang keras terhadap orang-orang yang menuduh kaum salaf sudah mengkafirkan sesama muslim. Kafirkan gimana? Ya, jelas si dokter ini jelas-jelas kafir. Tapi kami para salaf nggak ada yang mengkafirkan dia. Yang mengkafirkan itu kok terlalu lantang menurut mereka mengatakan Soeharto, Rais Kawati keluar dari mulut kita kaum salaf. Belum ada satu orang yang disebut oleh ustaz-ustaz salaf telah kafir. Kecuali kafir. Dan maksudnya kaum muslim. Kan kita semua tahu secara dohir, Rais Soeharto, Kawati, Soekarno, ini kan muslim semua. Bolehkah kita mengatakan telah kafir? Enggak, Bu. Haram. Perkara batinnya kayak apa urusan mereka. Kita lanjut. Mungkinkah sepeninggal Nabi alaihissalam para sahabat bersepakat dalam Quran mengingat para sahabat adalah manusia yang tidak mungkinkah? Mungkinkah para sahabat bersepakat dalam kesalahan? Mengingat para sahabat ini tidak maksud Nabi bukan wahyu? Mungkinkah para sahabat bersepakat dalam kesalahan? Mungkinkah? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Yang mengatakan tidak mungkin siapa? Nabi alaihi salam. La tastami'u. Di sini adalah sah. Tidak mungkin para sahabatku, walaupun aku sudah meninggal, para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin. Kalau 4 imam mazhab bersepakat dalam kesalahan, kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Apalagi ulama-ulama se-Mekah Madinah hari ini sepakat dalam kesalahan, mungkinkah? Yang tidak mungkin sahabat. Yang tidak mungkin para sahabat. Mereka sepakat Abu Bakar adalah khalifah pertama pengganti Nabi SAW. Ternyata ini salah. Para sahabat sepakat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Padahal Nabi belum pernah nyuruh, Nabi belum pernah mencontohkan, bahkan memberikan isyarat secara sore juga tidak. Tapi para sahabat sepakat, tidak ada satupun sahabat yang tidak setuju dengan
Umar, yang diterima oleh Abu Bakar, dilaksanakan oleh Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Tidak ada satupun sahabat yang tidak. Ternyata ini salah di mata Allah. Enggak. Nah, termasuk para sahabat melaksanakan jamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini belum pernah dilakukan oleh Nabi. Bahkan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar belum. Di awal-awal zaman Umar juga belum. Mungkin 3 atau 4 tahun setelah Umar dibaiat, baru setelah beliau katakan mulai besok kalian jangan sholat taraweh, datang Tamim dari dan atau bin. Semenjak saat itu bawah satu imam, satu bacaan. Sampai Umar wafat, sampai Utsman wafat, sampai Ali wafat, terus dilanjut tabi'in atba'ut. Maka wajib kita yakini tidak mungkin sholat taraweh berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Pun Nabi kan cuma 2 malam. Al-hukmu illah. Kenapa Rasulullah tidak tiap malam? Kenapa Rasulullah jamaah sholat taraweh cuma malam 3 malam? Karena beliau khawatir. Khawatir nanti akan diwajibkan oleh hukum yang ada alasannya, maka ketika alasan itu hilang, tersebut ikut apa? Ikut. Kenapa Rasulullah tidak setiap malam jamaah sholat taraweh? Adakah alasannya? Khawatir nanti diwajibkan oleh Allah. Nah, kekhawatiran Nabi hilang. Kekhawatiran Nabi ini ada lagi. Setelah Nabi kan nggak mungkin ketika Nabi wafat, yang tidak wajib menjadi wajib, yang haram menjadi tidak haram, yang halal menjadi haram. Nggak. Perubahan hukum dari wajib menjadi tidak wajib, dari haram menjadi tidak haram, dan seterusnya, itu hanya mungkin ketika Nabi, zaman apa istilahnya? Zaman wahyu. Ketika Nabi wafat, wahyu telah terputus, tidak mungkin ada perubahan hukum. Artinya ketika Nabi wafat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Ketika Nabi wafat, yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat. Dan begitu. Berarti ketika Nabi wafat, kekhawatiran beliau hilang. Itulah ilat. Nah, ilat itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Oleh karena itu, kebijakan sholat berjamaah 2 malam, 3 malam dalam hilang. Ya? Artinya tidak perlu khawatir lagi menjadi wajib. Udah nggak ada perubahan hukum. Nah, disitulah tangkap oleh umat. Sesuai dengan sabda Nabi ada 2 ucapan Nabi. Yang pertama dengan istilah kenabian Nabi, yang kedua muhaddatsu, orang yang diilham. Yang Nabi jelas ya, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, maka yang paling pantas jadi Nabi adalah Umar. Nah, satu lagi, dulu umat-umat terdahulu itu ada istilahnya muhaddatsu. Artinya dia sering mendapat ilham, bukan wahyu, bukan. Wahyu kan jelas ya, kalimatnya itu dari redaksinya. Ini ilham. Bahasa mudahnya kasat. Yang itu datang dari Allah, bukan dari setan. Nah, kalau di umatku ada Umar. Maka keputusan Umar untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, tidak ada satu sahabat yang membantah, dan sampai hari ini itu tentu menyampaikan kepada masyarakat di taklim, sampaikan tak benar
nggak dilakukan oleh para sahabat. Gitu. Tekankan sahabat, sahabat, sahabat. Jangan cuma Rasulullah selesai. Kalau ini nggak benar karena Rasul nggak mencontohkan, Rasul lakukan, itu perang jadi bumerang. Berapa banyak dari mereka senang sekali ketika kita ngomong nggak ada contoh dari Nabi. Bahkan dengan bodoh, lama saya dengar mereka apa-apa harus nyontoh Nabi, apa-apa harus nyontoh Nabi, apa-apa harus nyontoh Nabi. Banyak perbuatan baik yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan bodohnya dia mengatakan apa? Azan. Rasulullah nggak pernah azan. Ada riwayat Rasul azan, berarti azan bid'ah. Itu salah kita. Kenapa kita bilang Rasulullah, Rasulullah, sahabat nggak dibawa? Bawa sahabat, Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Kalau kita cuma mengatakan salah, keliru, bid'ah, karena nggak ada contoh dari Nabi dalam mereka senang sekali kalau kita ngomong. Coba sahabat, ya. Ada yang mengatakan Fabi rahmatillah wafroh. Dengan rahmat Allah bergembiralah kalian. Dengan rahmat Allah bergembiralah kalian. Lahirnya Rasulullah itu rahmat apa bukan? Lahirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam rahmat bukan? Jelas. Kata Allah sendiri, Nabi itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Berarti kalau ada rahmat Allah, kita disuruh tenang, bergembira. Berarti apa? Dengan lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal harus senang. Menampakkan kesenangan bagaimana? Ada makanan di situ, ada ceramahnya, ya senang-senang maulid. Coba kita pakai para sahabat. Kalau kita pakai Nabi, nggak ada, Nabi nggak pernah lakukan itu maulid Nabi. Kita nggak bilang sahabat, ya kena kita seperti itu. Kalau sahabat, dia mau ngomong apa? Sahabat nggak pernah senang dengan rahmat. Ya, para sahabat lebih tahu dari kita kapan beliau lahir. Ya, minimal Abu Bakar, Umar, tahulah mungkin ketika Nabi dewasa ada yang nanya-nanya kepada keluarga Nabi lahir tanggal berapa, bulan apa. Mereka jauh lebih tahu. Bagaimana para sahabat tidak melakukan apa-apa di 12 Rabiul Awal, lalu kita melakukan apa-apa? Berarti kita lebih pintar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat. Begitu. Jangan lupa sahabat terus. Jangan cuma Nabi. Mereka akan menyerang kita dan akan mematahkan hujah. Ada jawab? Kita asar ya. Kita sisakan beberapa. Ntar saya lanjutkan. Maksud. Maksud. Para a'imah mengatakan maksud. Pakatan para sahabat itu Nabi tidak mengizinkan, tapi para sahabat sepakat yaitu masih ada Nabi Bakar berbicara seperti itu. Nabi tidak pernah berbicara baik-baik manusia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Nabi tidak pernah bersabda. Yang ngomong seperti itu siapa? Para sahabat. Para sahabat. Dan tidak ada bantahan dari satupun sahabat. Artinya sepakat para sahabat, manusia termulia setelah para nabi, para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian. Adakah ajaran dari Nabi, contoh dari Nabi setelah salat Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Jawabnya tidak. Tidak ada riwayat dari Nabi. Yang ada dari para sahabat.
Para sahabat setelah selesai sholat Id, mereka bersalaman, bukan salaman sholat Id, nggak ada. Artinya salaman seperti hari-hari biasa. Kapan kaum muslimin? Ketika bertemu, ketika mau berpisah, dan ketika membaiat seorang. Adakah yang keempat? Kalau ada berarti ya. Salaman ketika deal jual beli kan suka ada tuh. Salaman ketika akad nikah. Ya, akad nikah ini dihiaskan dengan jual beli. Ada contoh dari Rasul. Akad nikah dengan salah antara mempelai laki-laki dengan walinya. Ambil ini tidak ada contoh. Nah, para sahabat bersalaman setelah sholat Id, salaman karena bertemu, bukan salaman karena habis sholat, salaman 10 nggak ada. Lagi salaman yang sunnah cuma 3 tadi. Nah, para sahabat sambil bersalaman, sambil mengucapkan taqabbalallahu wa min. Kan bukan minal aizin wal aminan khair dan enggak ada. Apa yang dilakukan oleh para sahabat kita? Karena khairan kan termasuk ibadah. Bagian dari zikir, wirid, ya doa. Ya jelas ya. Kan hari tertentu. Maka harus ada termasuk memotong jenggot setelah memang tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Aisyah mengatakan, aku lihat Rasul memotong jenggot setelah segenggam. Nggak ada. Lagi ucapan Nabi langsung, jenggot kalian setelah segenggam. Nggak ada. Tapi ada riwayat setidaknya dari 3 sahabat besar. Ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah. Ini ada di Bukhari. Mereka bertiga ini memotong jenggotnya. Apa antum berani mengatakan Ibnu Abbas, Abu Hurairah menyelisihi Nabi SAW? Nabi tidak pernah memotong jenggotnya segenggam. Ini 3 sahabat berani. Saya kira gemetar lidah kita mengucapkan kalimat seperti itu. Karena mungkin seorang sahabat berani menyelisihi sunnah Nabi. Tentu bagi Abu Hurairah, bagi Ibnu Umar, melihat, mengetahui, atau bahkan mendengar Rasul menyuruh motong jenggot segenggam, kan itu nggak sampai ke kita, nggak sampai ke Bukhari, nggak sampai ke, tapi sampai ke Ibnu Abbas, sampai ke Ibnu Umar, sampai ke Abu Hurairah. Maka 3 sahabat hari ini berani memotong jenggotnya setelah segenggam. Di sini Al-Albani menganjurkan, pernah dalam satu hadis jamaahnya banyak panjang ada lebih, maka beliau gunting dan nampan gitu ya, perintahkan oleh beliau yang jenggotnya panjang tidak potong, biasanya para torek. Adapun ahlu sunnah potong. Tidak ada bantahan dari sana. Ini maksud dengan aman hamba. Mungkin kita sisakan 9 menit ya. Akan ada